berkelompok. Biasanya setiap pagi gini mereka keluar dari rumahnya masing-masing dengan kelompoknya berjalan menuju hutan untuk cari makan. Kampung Kerbau. Inilah julukan yang cocok untuk Kampung Bulak Pepe di Ngawi, Jawa Timur. Karena jumlah kerbau di sini lebih banyak daripada jumlah manusianya. Wah, ini kelompok yang lain nih, baru pada datang tuh. Ternyata banyak banget loh. Ini satu kampung, ada berapa nih jumlahnya nih? Banyak banget nih. Pak, ini jumlahnya berapa ini Pak? Semuanya nih satu kampung. Oh, belum keluar semua, ini baru sebagian kecil ya Pak? Waduh. Ini dia mau kenalan kali ya Pak? Aduh. Dikejar. Oh, bajunya merah. Salah kostum. Berarti jangan deket yang itu ya Pak? Setiap hari kerbau-kerbau diangon sebanyak 2 kali. Di pagi hari dan siang hari untuk mencari makan. Kerbau-kerbau di sini diternak dan digembala secara tradisional. Setiap penggembala biasanya menggembalakan antara 15 hingga 30 ekor kerbau. Mami, aduh, di belakang juga ada lagi Mas, mau pulang aja. Aduh, ternyata kerbau itu nyeruduk baju merah tuh. Saya pikir cuma mitos, ternyata beneran. Menggiring kerbau menuju hutan tidaklah mudah. Banyak kerbau yang keluar dari rombongan dan harus digiring kembali agar tidak terpisah dari rombongan. Nah, di sini nih mereka biasanya diumbar untuk cari makan. Ternyata setelah sampai sini kelihatan lebih banyak tuh. Karena mereka berkumpul di sini semuanya dari beberapa kelompok. Ini belum semuanya keluar padahal loh. Tuh. Ini hiburan kalau lagi nemenin kerbau-kerbaunya makan. Bapaknya mainan itu tuh. Itu pohon tapi bisa bunyi kalau diketok-ketok. Kalau ketok ini bunyi, kerbau makan di situ. Oh. Warga Bulak Pepe memelihara kerbau lebih ke tradisi. Mereka sudah melakukannya secara turun-temurun. Sebagai hewan ternak, menurut mereka memelihara kerbau lebih gampang daripada sapi. Oh, kalau nggak kenal takut ya? Sebenarnya saya pingin tuh ngelus-ngelus kerbau yang kecil. Tapi kayaknya ibunya galak deh. Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak akan ganggu anaknya. Tapi namanya naluri seorang ibu, ya begitu, jagain terus tuh anaknya. Tuh. Bulak Pepe berada di tengah hutan dan ladang, sehingga kerbau-kerbau ini tak susah dalam mencari makan. Luas hutan tempat umbaran kerbau ini ternyata sampai 1.500 hektar. Dan jumlah kerbau yang ada di sini, ada di beberapa tempat di sini, itu kurang lebih hampir 1.000 ekor. Banyak banget. Hari menjelang sore, saatnya kerbau-kerbau ini kembali ke kandangnya masing-masing. Aduh, ketinggalan rombongan. Jadi habis makan, biasanya kerbau ini langsung tuh berendam tuh. Langsung berendam. Mereka buru-buru mau minum, mungkin haus. Terus habis itu mereka butuh mendinginkan tubuhnya. Yuk ikutan yuk. Ini mereka berendam biasa berapa lama, Pak? Hah? 2 menit aja? Mandi. Ya, tenang ya. Dia tuh, mukanya si kebo. Dia kayaknya menikmati banget. Enak ya, adem ya? Mandiin ya. Oh. Ih, sampai merem-merem tuh. Seneng nih kayaknya mereka. Jadi gini ya rasanya berendam bareng kerbau yang baru dikenal. Makanya saya sudah agak takut. Karena belum kenal sama karakter mereka tuh. Mereka pada ngeliatin siapa ini gitu ya. Hei, enak. Loh. Aduh, kok bubar? Aduh, saya heran loh, mereka bisa berdirinya tuh bener-bener serentak barengan. Mungkin ada pemimpinnya kali ya, ngasih tahu ya, mentas gitu kali ya. Terus tuh, mereka langsung jalan pulang ke kandangnya tuh.
bukan lumpur. Ini kotoran kerbau, baunya sedap. Aduh, mana nih mereka udah pada pulang ya? Para peternak kerbau menempatkan kerbau di kandang-kandang komunal. Lokasi kandang ini berada di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman warga. Kalau dilihat ya rumah-rumah kerbau ini, nih, ini semua kan rumah kerbau nih. Itu ukurannya tuh mirip kayak rumah manusia, bahkan luasnya pun juga mirip kayak rumah manusia. Saya penasaran, saya mau ikutin kerbaunya sampai pulang ke rumahnya. Kita mau intip dalam rumahnya, mana tahu ada ruang tamu atau mungkin dapur kali ya. Yuk, aduh kaget. Yuk. Aduh, ternyata harus cepet larinya. Nih, mereka tuh yang bikin saya kagum, yang bikin saya heran, mereka tuh hafal rumahnya yang mana tuh. Apa mungkin ada nomor rumahnya kali ya? Enggak juga. Keberadaan kandang komunal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Warga sadar pentingnya kesehatan, sehingga kerbau dipisah dari tempat tinggalnya. Awas, takut diseruduk. Rumahnya mana? Jadi ada yang kecil, ketinggalan rombongan, ya ampun kasihan banget tuh, dia nangis tuh. Hai, ini rumahnya sini. Jadi kata si bapak, mamanya udah tidur. Pak, lari lagi pak. Permisi. Hai. Oh jadi ternyata gini, rumah kerbau cuman kosong gini aja nih. Dan ternyata satu rumah isinya tuh bervariasi. Kalau di sini jumlahnya tuh lebih dari 10, kayaknya 13 ini tadi ya. Saya hitung. Maksimal itu bisa sampai 27 ekor. Ini rumahnya ngalang-ngalain rumah manusia. Gede loh. Hai. Kandang kerbau di sini dibangun dengan menggunakan kayu. Umumnya berukuran 6 x 9 meter. Saya mau cek rumah kerbau yang lainnya, karena saya udah bertamu ke sini. Lebih baik saya pamitan dulu. Dah ya, makasih banyak ya. Dah. Setelah digembala, kerbau tidak dibiarkan begitu saja di dalam kandang. Namun dirawat. Apabila ada yang kena penyakit, harus segera diobati. Ini gudiknya ini ya Pak? Iya, ini pegangnya agak kasar. Oh, agak kasar. Ini kan halus, ya toh? Berarti nggak begitu kelihatan ya? Iya, kalau nggak, itu nggak kelihatan. Nih, pupus Jatinom itu biasa digunakan sama Cah Angon untuk mengobati gudik, tapi nggak kelihatan gudiknya ya Pak ya? Iya. Kalau disentuh baru terasa, Iya. teksturnya memang beda. Beda. Berarti cuma dioles-olesin aja? Iya, curah-curah nggak apa-apa. Oke. Daun jati memiliki zat antioksidan sehingga mampu mengobati penyakit kulit seperti jamur kulit. Dihancurin gini ya Pak? Iya, dibentuk gitu aja. Oh gitu. Terus habis itu Gosok nih, Mbak. digosokin gini aja? Oh alah. Sambil dielus Pak? Iya, ini biar tenang, nggak risau. Oh gitu. Nih, ini dioles-oles terus warnanya jadi merah. Ini bukan karena berdarah, tapi karena dari daun jatinya sendiri nih. Ini kalau ditekan-tekan nih, dibecek-becek gini, itu warnanya jadi merah tuh. Ini harus rutin diobatin kalau ada penyakit kayak gini supaya nggak nular ke kerbau yang lain waktu mandi bareng-bareng. Pengalaman baru nih untuk saya bisa bertualang ke kampung kerbau terbesar se-Jawa Timur. Bahkan saya tadi bisa ikut angonnya, bisa ikut mandiin, bahkan ngobatin juga. Kayaknya udah cocok nih jadi Cah Angon ya Pak? Iya, cocok banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.